Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Satreskrim Narkoba Polres Jembrana menangkap 9 tersangka pengedar narkoba. Pengelola objek wisata di Tabanan memantau ketat turis asing yang datang berkunjung. Kerajinan ogoh-ogoh mini di Gianyar banyak dipesan wisatawan domestik dan asing. Setelah melewati proses dan perencanaan panjang, proyek konservasi pantai Candi Dasa Karangasem akan segera dilaksanakan. Proyek ini akan mengembalikan keindahan pantai Candi Dasa seperti tahun 70-an sebelum terkikis abrasi parah. Proyek ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah bersama Japan International Conservation Association atau JICA. Penganggarannya akan dimulai sekitar bulan Juli 2024. Saat ini berbagai pertemuan dan sosialisasi intens berlangsung dengan melibatkan pengelola hotel, desa adat dan masyarakat pelaku wisata di Candi Dasa. Candi Dasa merupakan pantai legendaris bagi kalangan wisatawan Eropa dan Jepang. Namun, bentangan pantai sepanjang 5,5 km dari ujung Samu Hotel Puri Bagus hingga ke selatan Hotel Alila tergerus abrasi. Masyarakat menyambut baik proyek konservasi ini karena akan berdampak positif bagi perekonomian. Pembahasannya sudah cukup lama dari tahun 2012 dan sementara tahun ini bisa terwujud untuk konservasi pantai Candi Dasa, yang mana pantai Candi Dasa akan dikonservasi sepanjang 5,5 km dari ujung Samu, yaitu di depan Hotel Puri Bagus sampai di selatannya Hotel Alila, yang mana ini akan ditangani oleh Japan International Conservation Association. Jadi hari ini juga lagi ada kunjungan baik dari provinsi, dinas lingkungan hidup dan sebagainya untuk pembahasan daripada kelanjutan untuk penempatan stockpile atau tempat stok pasir untuk jangka panjang yang sudah ditetapkan letaknya. Konservasi tidak hanya dengan menabur pasir putih, namun juga meliputi penyelamatan dan penanaman terumbu karang di dasar laut yang saat ini rusak parah. Selain itu, nanti juga akan dibangun berbagai fasilitas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kabupaten Gianyar selain menyuguhkan objek pariwisata, budaya dan adat istiadat yang memikat wisatawan domestik maupun mancanegara, juga memiliki segudang seniman, diantaranya adalah kerajinan. Tangan mereka terampil membuat berbagai jenis kerajinan dan keahlian ini merupakan warisan dari pendahulu mereka. Biasanya saat hari raya tertentu, banyak orang yang datang ke Gianyar untuk mencari berbagai jenis produk seni. Seperti ogoh-ogoh mini. Saat Hari Raya Nyepi, banyak pembeli datang ke Desa Batuan Sukawati untuk membeli ogoh-ogoh mini karena kualitasnya bagus dan menarik. Namun karena ketenarannya hingga keluar Bali, kini pemesan ogoh-ogoh mini tidak bergantung pada hari tertentu. Setiap hari pesanan selalu datang, walaupun tidak sebanyak saat Hari Nyepi. Kalau bilang menjanjikan sih, ya kalau untuk saat ini sih ada lah, untuk depannya bisa lah dibilang gitu. Ada gitu-gitu, ada dikit-dikit ya, tapi sih nggak seperti dekat-dekat hari raya Nyepi gitu. Kita sih 2 minggu sekali baru kita kirim. Berapa rata-rata nih Pak? Kalau 200 biji. 200 biji. Itu kalau hari-hari biasa Pak ya? Ya. Kalau menjelang Nyepi Pak? Kalau menjelang Nyepi nggak bisa terhitung. Bisa sampai ya, 500-an ya? Ya bisa lebih gitu. Bisa lebih ya, per minggu ya Pak? Ya. Per minggu.
Pesanan sebagian besar datang tidak hanya dari Bali, namun juga dari luar Bali, sehingga perajin cukup kewalahan. Di sini pembeli bisa membeli berbagai ukuran ogoh-ogoh, mulai dari ukuran 70 cm hingga 2,5 meter. Harganya pun bervariasi, mulai Rp70.000 hingga Rp115.000 per buah. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Bali memiliki aneka jenis kuliner dengan cita rasa khas. Salah satunya adalah rujak batu-batu. Warung penjual rujak ini antara lain terdapat di Jalan Tuku Umar. Setiap hari warung ini ramai dikunjungi warga yang ingin mencobanya. Rujak ini terbuat dari batu-batu atau sejenis kerang laut. Daging di dalam kerang diambil dan diberi bumbu cabai, garam, terasi, cuka, dan bumbu lainnya. Rujak ini tidak berbau amis karena telah diolah secara khusus. Enak, menambah stamina tubuh, apalagi buat kaum pria. Kalau rasanya sendiri seperti apa, Mbak? Kenyal, gurih, pokoknya ada sensasi tersendiri. Ini kali keberapa makan rujak batu-batu, Mbak? Sering. Oh, udah sering. Mbaknya udah langganan di sini. Ah ya, Nah, kalau untuk harganya sendiri gimana, Mbak? cukup. Ah ya cukup. Dengan lah buat kita. Nah, kebetulan pakai cabai, terus kemudian cukanya cuka asli, ditambah ada ramuan dari kita juga. Nah itu kira-kira bau amis nggak sih Pak? Ini kan pakai kerang gitu ya Pak ya? Kira-kira berbau amis nggak? Karena kita prosesnya sudah, kebetulan anak ini di MB Product, jadi dia sangat tahu untuk proses bagaimana biar tidak amis. Jadi rasanya memang kalau menurut pelanggan itu lebih kenyal, terus gurih, dan amisnya tidak ada. Best sellernya ini rujak batu-batu karena konon katanya ini untuk stamina. Jadi saya juga nggak memahami. Kita pernah juga makan, rasanya kenyal, gurih, dan bisa diterima taste-nya oleh masyarakat lokal. Satu porsi rujak batu-batu dijual Rp7.000. Selain untuk kudapan, rujak ini dipercaya mampu meningkatkan stamina tubuh. Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.